Selamat datang di podcast Ya Udahlah yang siap nemenin kamu kapanpun, dimanapun. Jadi hari ini, malam ini ya, tepatnya malam ini, selamat malam semuanya sebelumnya ya. Kembali lagi dengan saya, host dari podcast Ya Udahlah, Fazal Fauzan Adima. Nah, di podcast kali ini, di episode kali ini aku ingin bicarain tentang kebiasaan yang biasanya itu kita lakuin tiap malam. Yaitu yang gak tiap malam banget sih, sebenarnya kebiasaan ini juga buruk gitu. Nah, kebiasaan itu kebiasaan overthinking. Nah, kenapa kok aku bilang kebiasaan overthinking ini adalah kebiasaan yang buruk gitu? Karena ketika aku bandingin ya, sebenarnya kebiasaan overthinking itu waktu aku cari positifnya itu emang bener-bener gak ada gitu. Dan ketika aku cari negatifnya justru emang ternyata banyak. Nah, ini salah satu definisi juga sebenarnya juga dari para ahli juga, cuman lebih diringkas aja. Definisi overthinking itu sebenarnya apa sih? Kalau secara bahasa, overthinking ini artinya berpikir berlebihan. Kita dapat anu aja sih, kita ngulik bahasa Inggrisnya aja lah ya. Over itu artinya berlebihan, think itu artinya mikir. King itu ing it ya, bukan king sih, ing ya. Ing itu ya sedang ya, atau bisa kalau thinking itu berpikir lah ya. Overthinking berarti berlebihan dalam berpikir, atau mungkin lebih tepatnya berpikir secara berlebihan gitu. Nah, secara istilah yaitu memikirkan segala sesuatu atau sesuatu yang cuman satu aja secara berlebihan. Nah, sebenarnya kenapa sih aku kok bilang overthinking ini punya dampak buruknya itu tadi, ya karena emang kalau dicari juga sebenarnya dampak positifnya tuh emang gak ada gitu. Emang bahkan kalau emang dicari itu emang bakal susah banget gitu. Mungkin ada beberapa yang ngerasa bahwa kalau overthinking itu dampak positifnya ini bang, kita itu jadi lebih apa ya, lebih aware gitu, lebih lebih ngerasa aman gitu, atau mungkin lebih ngerasa nyaman. Jadi kayak hal-hal yang kita takutkan atau hal-hal yang kita khawatirin itu bisa nggak terjadi dengan kita cari cara mencegahnya. Ya itu boleh sih, cuman nggak dengan cara overthinking juga gitu. Karena sebenarnya overthinking ini ya emang hal yang nggak baik sih sebenarnya. Kalau bisa dibilang mental illness juga nggak mental illness banget sih, mungkin kebiasaan buruk aja gitu. Nah, aku pengen sebenarnya di episode ini aku bisa membawa ke pikiran kalian bahwa emang seharusnya kita itu udah bisa merubah kebiasaan overthinking gitu. Terutama kalau buat kita yang udah kuliah atau mungkin udah kerja, udah pasti harusnya kita itu udah nggak terlalu sering overthinking gitulah, dan bisa merubah kebiasaan buruk itu. Nah, tapi kalau kita mau cari apa? Gimana cara merubah kebiasaan overthinking ini gitu? Ya pasti kita harus tahu penyebabnya, kausnya. Gimana apa sih penyebab dari kita overthinking itu apa gitu. Nah, ini kalau aku baca dari Google gitu, di Google ya, ini aku bilang Google aja karena aku juga bukan orang yang pinter banget di bidang psikologi. Jadi overthinking ini dipicu bisa aja dipicu oleh rasa kekhawatiran atau ketakutan akan suatu hal gitu, such as masalah sepele ya kayak masalah sepele, masalah besar kehidupan sehari-hari, bahkan trauma di masa lalu yang dipikirkan secara berlebihan gitu. Contoh kecil aja sih, masalah sepele yang biasanya kita pikir secara berlebihan gitu. Ini buat beberapa orang mungkin ngerasain sih, karena aku juga ngerasain hal gini gitu, tapi untungnya udah aku rubah kebiasaan itu. Jadi masalah sepele yang difikirkan secara berlebihan ini contohnya kita diejek sama orang gitu, atau mungkin dihina gitu. Bukan dihina ya, kayak diledekin aja gitulah. Diledekin atau dikasih nama yang bukan nama kita, terus nama itu ya bagi kita kedengaran aneh gitu. Misalkan mungkin dulu aku pernah dipanggil apa ya, agak lupa sih. Pokoknya kalau dalam bahasa apa ya, artinya tuh bangkai gitu. Aku nggak tahu kenapa aku dipanggil itu. Yang jelas itu sebenarnya juga masalah sepele gitu. Cuman mungkin karena aku mikirnya juga berlebihan juga, sehingga akhirnya aku mikir kayaknya juga itu apa, itu panggilan negatif gitu. Padahal mungkin ya teman-teman cuma bercanda doang gitu. Tapi kalau
Tapi entah bener atau enggak ya, ini aku juga udah agak lupa, entah bangkai atau apa, pokoknya itu bukan bukan panggilan yang positif lah ya. Coba kalau panggilan positif mungkin bisa panggil abang ganteng, atau mungkin apa ya, si penghafal Quran gitu ya. Konyol banget sih kalau penghafal Quran, karena ya tau lah kita udah jarang banget baca Al-Quran gitu. Ya semoga kita bisa istiqomah lah ya. Ini kenapa banyak malah pesan moral ya, pesan pesan agama gitu. Atau mungkin masalah sepele gitu, misalkan kita apa, lewat gitu, lewat di sebuah lorong di sekolah, atau mungkin di jalan gitu, terus ada orang banyak, gerombolan banyak, kemudian kita lewat dan nggak sengaja ke gerombolan itu ketawa gitu, dan kita pikir oh ini jangan-jangan ngetawain kita nih gitu, dan itu bisa kepikiran sampai malam ini, kira-kira mereka ngomongin apa ya, jangan-jangan ngomongin aku, ngejekin aku segala macam. Nah itu sebenarnya kebiasaan buruk yang sebenarnya harusnya kita rubah gitu, dan itu sebenarnya sepele, masalah sepele gitu, tapi buat kalian yang sedang ngerasain itu ya aku harap kalian bisa merubah gitu. Dan aku paham kok kenapa kalian ngerasa seperti itu, aku paham emosi kalian seperti apa ya, aku yakin kalian pasti bisa merubah kebiasaan tersebut gitu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, masalah besar yang difikirkan secara berlebihan. Ini sebenarnya masalah besar secara berlebihan ini apa ya? Ya banyak banget lah ya. Kalau masalah besar yang difikirkan secara berlebihan, itu biasanya pasti kita tahu lah bisa apa bentuknya itu seperti apa sih masalah besar yang kita kita pikir secara berlebihan. Mungkin ya secara apa ya, mungkin di kehidupan kita sendiri deh, mungkin finansial ya, itu finansial itu masalah besar, bukan masalah sepele, karena finansial itu udah menyangkut kehidupan kita gitu. Kalau kita nggak bisa ngatur finansial kita, bisa aja justru malah akhir bulan sering kejadian kehabisan duit, akhirnya ngutang, dan akhirnya bulan depan duitnya buat bayar utang, bukan buat kita sendiri gitu. Makanya aku bilang masalah finansial ini cukup berat banget gitu, cukup cukup bisa dikategorikan masalah yang besar, yang bisa difikirkan secara berlebihan, yang punya potensi difikirkan secara berlebihan lebih tepatnya. Kenapa kok bisa di apa ya, dan sebenarnya masalah besar ini sangat banyak banget ya kalau kita ulik lagi, cuman aku kayaknya juga nggak cukup waktu juga. Bisa aja masalah besar ini juga masalah insecurity. Ini ada kaitannya sama poin yang ketiga nanti. Insecurity ini misalnya kita insecure sama cowok atau cewek lah ya, buat kalian yang mungkin sedang jatuh cinta, mungkin kita insecure sama cowok atau cewek yang kita sukai gitu, akhirnya apa, minder ketika ketemu, kita takut maunya apa, mau ngapain segala macam, kita minder, akhirnya kita justru berusaha untuk ya udahlah diam aja, didiemin, tapi kita pikir terus ini kenapa ya, kok aku kok apa sih kurangku, apa sih salahku gitu. Atau mungkin insecure terhadap misalkan kita nih, sorry to say, kita ini orang yang bukan memiliki nilai tinggi, maksudnya dalam kehidupan bersekolah ya, bersekolah kita bukan orang yang mempunyai nilai tinggi ya, ini khusus untuk SMP sampai SMA. Mungkin kalau mungkin di SMA atau sampai kuliah sampai kerja dewasa, kita mungkin bukan orang yang punya value yang tinggi, maksudnya ya bisa aja kita bukan orang yang punya jabatan, atau mungkin kita orang yang biasa-biasa aja dalam suatu geng, kita orang yang menikmati, bukan nggak punya role gitu, nggak punya role dalam satu geng itu, misalkan seperti itu. Tapi ya buat itu it's okay sebenarnya, cuman ya nggak usah dipikirin terlalu berlebihan juga sih. Dan kalau kayak gitu juga sebenarnya dampaknya juga bisa negatif juga gitu, bahkan ya emang negatif sih dampaknya yang difikirkan, dan hal-hal tersebut difikirkan secara berlebihan gitu. Dan di poin ketiga ini ada kehidupan sehari-hari seperti yang aku jelaskan di poin kedua tadi, kayak such as insecurity, finansial, ya banyak hal sebenarnya yang sebenarnya kita itu benar-benar apa ya, kalau dibilang dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa jadi itu masalah besar, bisa jadi itu masalah sepele yang kita pikirkan secara berlebihan gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat nih. Ke poin yang keempat ada yaitu trauma di masa lalu. Ini agak berat sih kalau trauma di masa lalu, bukan agak berat sih, memang udah berat. Kalau trauma di masa lalu ini ya
mohon maaf ya, ini mungkin kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh beberapa orang tua ya. Kita nggak mau ngulik siapa dia, tapi ini emang bener-bener ada gitu, kekerasan terhadap anak gitu. Emang aku dulu ngelihat sendiri dulu emang kekerasan terhadap anak waktu masih SMP gitu. Tapi bukan orang tua aku ke aku, tapi aku melihat orang lain gitu, melihat orang lain. Tapi aku nggak mau buka aibnya dia lah ya. Ini emang beneran ada, dan itu sebenarnya bisa menyebabkan trauma gitu. Dan trauma ini berdampak bisa bikin dia overthinking dari SMP sampai bahkan mungkin kuliah ataupun dewasa gitu. Bahkan bisa aja jadi dendam gitu, balas dendam. Dan ini emang bener-bener udah bisa nunjukkan atau udah bisa membuktikan bahwa overthinking ini emang dampaknya negatif, bahkan bisa sangat-sangat negatif dan sangat-sangat fatal gitu. Nah, aku ingin kasih tahu nih teman-teman, sebenarnya bahwa rasa overthinking itu sebenarnya wajar gitu. Semua tadi yang aku sebutin, masalah yang aku sebutin tadi sebenarnya adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita. Itu overthinking itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena overthinking itu muncul dari rasa takut yang khawatir, tak yang difikirkan secara berlebihan. Dan hakikatnya, rasa takut dan khawatir itu sendiri itu adalah wajar dan manusiawi. Kenapa? Karena seperti itulah hakikatnya manusia gitu. Nah, ini aku mau bacain teori dari psikolog nih. Ini aku dapat dari psikolog. Ntar aku cari, karena ini sempat aku kontak gitu orangnya. Overthinking ini sebenarnya harus disertai solusi gitu, dan berakhir pada perilaku yang wajar dan sehat gitu. Sebenarnya overthinking ini boleh asal diakhiri dengan perilaku yang sehat gitu. Overthinking ini boleh, sebenarnya overthinking ini boleh dan harus diakhiri dengan perilaku yang sehat gitu. Kenapa? Karena overthinking itu sendiri kan berdampak buruk. Misalkan kita mikir finansial itu tadi, akhirnya kita mikir usaha kita nanti bangkrut segala macem gitu kan, akhirnya overthinking terus sampai akhirnya nggak selesai masalahnya. Nah, harus diakhiri dengan perilaku yang sehat gitu. Misalkan ya kita ya misalnya mau ngurus finansial, kita bikin usaha terus ya udahlah pasrah aja, terus ya mungkin kita bisa evaluasi diri, meditasi gitu. Terutama meditasi ini sebenarnya cukup bagus banget dalam menyelesaikan masalah gitu. Sorry tadi agak gak ke kontrol. Dan ini sebenarnya itu salah satu solusi yang cukup ampuh sih menurut saya, karena saya juga ngerasain sendiri bahwa meditasi itu benar-benar bagus banget dampaknya buat psikologi kita, buat psikis kita. Karena dulu aku juga pernah mengalami apa yang kalian overthinking, apa yang kalian rasakan gitu. Jadi aku paham perasaan kalian gitu. Aku yakin kalian yang sedang punya masalah saat ini, kalian pasti bisa melewatinya gitu. Kalian pasti bisa, kalian pasti kuat lah ya. Semoga bisa kuat tiap hari, semoga bisa jadi lebih baik tiap hari. Dan jangan lupa buat ya punya gaya hidup yang sehat lah ya. Harus overthinking ini harus, kita balik lagi ke overthinking, harus diakhiri perilaku yang sehat gitu. Misalkan kita juga insecure sama tubuh kita yang gemuk, diakhiri dengan perilaku yang sehat. Misalkan ya kita bisa olahraga atau fitness, atau mungkin dalam bentuk lain nih insecure. Aku balik ke insecurities tadi. Mungkin kita insecure sama tubuh kita yang enggak, bukan tubuh sih, apa ya, mungkin kita insecure sama orang yang kita suka gitu. Ya kita bisa mengakhiri dengan perilaku yang sehat, ya mungkin kita jadi orang yang ramah gitu. Atau mungkin insecure karena nggak punya nilai itu tadi, kita bisa belajar gitu, bisa lebih energik, lebih semangat dalam belajar lagi gitu. Kalau kalau kita cuman terjebak di overthinking aja, nanti justru solusinya nggak akan ketemu gitu. Makanya overthinking ini harus diakhiri dengan penemuan solusi, dengan perilaku yang sehat gitu, sehingga psikis kita juga nggak melulu terserang, nggak melulu turun, tapi juga sehat nih. Jadi ini kemudian
aku mau bacain cerita juga ini dari, ini spesial banget ya, ada sesi bacain cerita gitu. Nanti bakal ada satu episode yang isinya bacain cerita doang dari para pendengar gitu. Dan khusus buat para pendengar aja, aku nggak ngomongin tentang sesuatu lain-lain, khusus bacain cerita aja dan nanti nama kalian aku samarin gitu. Jadi aku mau bacain cerita ini dari Fatih, dan Fatih ini udah nama samaran ya, buat for your information. Fatih ini udah nama samaran. Jadi si Fatih ini overthinking tentang ketakutannya terhadap sesuatu yang belum kejadian sama dia. Ini agak kurang paham sih aku, tapi ini menarik banget gitu. Dari sekian cerita yang aku terima, ini menurutku paling menarik, paling bagus dan paling menarik, karena nggak semua orang bisa overthinking kayak gini gitu. Maksudnya ya, biasanya kan overthinking tentang insecure gitu, tapi overthinking ini tuh beda banget dan unik banget gitu. Jadi buat Fatih, semoga kamu bisa melewati overthinking kamu, dan ya semoga sukses gitu lah ya. Apa yang kamu lakukan, entah itu kamu bisnis ataupun kuliah ya, semoga kamu sukses dalam bidang itu. Jadi si Fatih ini ya kayak tadi udah aku ceritain, dia takut sama sesuatu yang belum kejadian sama dia. Ini aku nggak tahu sih apa maksudnya gitu, agak agak tricky sih. Mungkin ya dia takut sama mungkin hal yang belum pernah kejadian sama dia. Mungkin misalkan ini yang setauku kayaknya si Fatih ini mungkin dia kuliah ya, kuliah atau SMA, mungkin dia belum pernah ngerasain dapat nilai yang di atas, di bawah KKM gitu. Misalkan dia belum pernah, kalau SMA KKM ya, tapi kalau kuliah apa ya aku belum tahu juga, masih maba juga sih. Dan sifat ini mungkin belum pernah ngerasain itu dan takut itu kejadian sama dia gitu. Ini buat Fatih ya, nggak usah terlalu berlarut-larut, nggak usah terlalu berlarut-larut kamu pikirin, dan aku yakin pasti kamu bisa melewati masa ini, masa overthinking kamu, dan juga kamu pasti bisa menemukan solusinya gitu. Terlebih kamu adalah seorang lelaki ya. Kemudian ini beberapa dampak, ini kita masuk ke dampak ya, dampak overthinking ini. Ini dampak overthinking ini ya sebenarnya banyak banget, cuman ini kalau aku sebutin semuanya kayaknya nggak bakal cukup. Ini ada, jadi aku bacain 4 aja. Di dampak overthinking itu yang pertama ini, menghambat aktivitas sehari-hari. Ini bener banget ini, karena aku udah pernah ngerasain ketika aku overthinking terhadap sesuatu gitu. Ini justru membuat aku justru semakin hari semakin mager dan gak produktif gitu. Bahkan mungkin ya bener-bener aduh, kayak mau gerak aja males gitu. Atau mungkin mau melakukan sesuatu gitu, misalkan mau sepedaan atau mau fitness, tiba-tiba males aja gitu. Kemudian menurunkan performa kerja, jelas ini gara-gara misalkan ya gara-gara menghambat aktivitas sehari-hari gitu kan, kita gara-gara kita malas akhirnya performa kerja kita menurun gitu. Ini aku jelasin singkat semuanya. Membuat emosi jadi tidak terkontrol, ini pasti jelas banget, emosi kita jadi nggak terkontrol gitu gara-gara overthinking. Pasti ini karena aku juga udah pernah ngerasain sendiri, bahkan mungkin bisa sampai depresi ya ujungnya kalau emosi sampai nggak terkontrol. Ini sebenarnya fatal banget sih sebenarnya, karena bisa terjadi mood swing gitu. Jadi tiba-tiba moody banget, moody sebutannya moody ya. Dan mood swing lah ya, kalau mungkin prosesnya itu benar-benar gila-gilaan mood swingnya, kadang senang banget kadang susah banget, dan itu harus benar-benar sebenarnya diatur gara-gara overthinking secara berlebihan gitu. Dan kita aku harap dengan dampak yang aku bacain ini kalian bisa merubah overthinking. Ini yang terakhir, dampak dari overthinking, mengalami gangguan kesehatan ya, such as depresi, terus kemudian bisa sampai mungkin mental illness, atau bahkan traumanya bisa jadi berlarut-larut ya kalau misalkan overthinking trauma di masa lalu. Dan ini karena udah aku bacain dampak overthinkingnya, dengan harapan aku bikin episode ini biar kalian bisa merubah kebiasaan buruk overthinking kalian. Ini beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk merubah kebiasaan overthinking tersebut. Yang pertama nih ya, yang pertama melakukan sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat nih. Ya misalkan aja kalian suka futsal gitu atau suka sepak bola, itu kan pasti menyenangkan banget buat kalian. Atau mungkin, dan kalau misalkan kalian suka futsal gitu, pasti akan bermanfaat bagi kesehatan kalian gitu kan. Gak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan psikis, karena kalian bisa mengubah kebiasaan overthinking kalian gitu.
Kemudian kalian mungkin bisa main gitar gitu, bisa menyenangkan. Iya, selain kalau main gitar ya, mungkin seorang musisi atau seniman. Selain kalian bisa menyenangkan diri kalian sendiri, kalian juga bisa menyenangkan orang lain gitu. Pastinya juga bermanfaat selain buat diri sendiri juga buat orang lain. Jadi nggak, tapi mungkin secara fisik ya nggak seberapa lah ya sama futsal. Cuman ya pastilah bermanfaat buat psikis kita gitu. Ini efektif banget sih menurutku buat ngerubah kebiasaan overthinking. Yang kedua, meditasi seperti yang udah aku sebutin tadi. Sebenarnya meditasi ini sangat berpengaruh buat kita bisa mengontrol emosi kita gitu. Jadi kalau kalian belum tahu gimana atau caranya apa aja buat kalian meditasi, nanti akan aku bikin episode juga buat meditasi. Ya pokoknya tungguin aja lah ya episode tentang meditasi ini. Yang jelas ya pasti ada lah. Pokoknya stay tune aja lah di podcast ya udahlah. Kemudian merangkul rasa takut itu sendiri atau rasa khawatir gitu. Jadi kalian itu sebenarnya nggak apa-apa gitu buat khawatir, buat ngerasa takut akan sesuatu tersebut. Sebenarnya itu kan juga bentuk dari emosi kalian gitu. Dan sebenarnya harusnya kalian juga bisa merangkul emosi kalian sendiri gitu. Gimana caranya supaya overthinking ini cepat selesai gitu. Juga bukan gimana caranya overthinking ini cepat selesai, kalian bisa merangkul diri kalian sendiri gitu supaya kalian bisa lebih tenang gitu, lebih fresh lah, lebih pasrah, lebih menerima, lebih ikhlas, lebih kalau bahasa islaminya lebih ridho terhadap sesuatu gitu. Jadi sehingga kalian juga emosi kalian benar-benar kekontrol, juga akhirnya kalian juga punya kebiasaan yang sehat juga gitu. Dan yang terakhir ini, minta bantuan. Jadi kalau kalian udah bener-bener overthinking sampai depresi banget, udah nggak tahu mau kemana lagi, udah bener-bener mentok, udah low banget, udah ini kayaknya udah nggak ada jalan lagi nih, aku udah bener-bener overthinking, udah sakit hati banget. Kalian bisa minta bantuan ke siapapun itu, terlebih ke profesional yang seperti psikolog dan juga psikiater, atau mungkin ya enggak ya yang lain-lain lah ya, pasti masih banyak lah ya, mungkin ya guru BK. Terserah sih kalau kalian mau curhat ke guru BK, itu pilihan kalian lah ya. Atau mungkin kalian juga bisa cerita ke lain-lain, termasuk cerita ke podcast ya udahlah. Ini pas ke cerita ke podcast ya udahlah adalah salah satu media buat kalian bisa menumpahkan isi hati kalian, buat bisa menumpahkan cerita-cerita kalian. Jadi buat kalian yang pengen cerita apapun ceritanya, kalian bisa langsung kontak private chat yang udah tersedia di deskripsi gitu. Mungkin itu aja dari aku ya. Dan yang terakhir ini bener-bener bagus banget supaya kalian gak ragu buat minta bantuan ke profesional ya, terutama seperti psikolog dan psikiater gitu. Aduh susah banget sih ngomongnya. Ya udahlah itu aja, terima kasih udah mendengarkan podcast ya udahlah. Anda telah mendengarkan podcast ya udahlah. Terima kasih telah mendengarkan podcast ya udahlah yang siap nemenin kamu kapanpun, dimanapun. Selamat beristirahat.